Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 2, ingin memaparkan hasil materi kelompok 2, yaitu akuntansi biaya yang berfokus pada biaya bahan baku. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devani Febriati, nama saya Sudira Wardana, nama saya Betara Muka, nama saya Sabita Rahma, nama saya Rehana Purjana, nama saya Fatila Sukriwati. Baik, saya akan menjelaskan pada slide pendahuluan. Bahan baku adalah elemen dasar yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. Dalam perusahaan manufaktur, biaya bahan baku seringkali menjadi komponen dengan biaya terbesar, sehingga diperlukan penatausahaan yang akurat agar harga pokok produksi tidak membengkak dan daya saing produk tetap terjaga. Selanjutnya masuk pada slide latar belakang. Bahan baku merupakan investasi terbesar dalam produksi yang menentukan harga pokok produksi atau HPP. Pengelolaan yang buruk menyebabkan pemborosan modal atau terhentinya produksi, sehingga diperlukan sistem pengendalian yang terintegrasi mulai dari prosedur administrasi hingga metode kuantitatif yaitu EOQ dan JIT untuk menjaga efisiensi dan akurasi laporan keuangan serta daya saing perusahaan. Pada presentasi kali ini, kami bertujuan untuk menjelaskan konsep akuntansi biaya bahan baku. Pembahasan dimulai dari bagaimana prosedur pembelian, penerimaan bahan baku, kemudian dilanjutkan dengan pemakaian serta pencatatan biaya bahan baku dalam perusahaan. Selain itu, kami juga akan membahas metode penentuan harga pokok, hingga bagaimana cara melakukan pengendalian bahan baku menggunakan metode kuantitatif. Agar materi lebih mudah dipahami, pembahasan tidak hanya bersifat teori, tetapi juga disertai dengan contoh perhitungan. Dengan begitu, diharapkan konsep yang disampaikan dapat dipahami secara praktis dan dapat diterapkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, konsep biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh bahan utama yang digunakan dalam proses produksi. Biaya ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung merupakan bahan yang bisa ditelusuri langsung ke produk jadi, misalnya kain pada pakaian atau tepung pada roti. Sedangkan bahan baku tidak langsung adalah bahan yang digunakan untuk mendukung proses produksi, tetapi tidak menjadi bagian langsung dari produk, seperti lem atau oli mesin. Pengelolaan biaya bahan baku yang baik sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi produksi dan memengaruhi besar kecilnya laba perusahaan. Selanjutnya, prosedur pembelian bahan baku. Prosedur pembelian bahan baku dimulai ketika bagian gudang atau bagian produksi mengajukan permintaan pembelian karena persediaan mulai berkurang. Setelah itu, bagian pembelian meminta penawaran harga kepada beberapa pemasok untuk membandingkan harga dan kualitas. Selanjutnya, perusahaan memilih pemasok yang paling sesuai dan membuat pesanan pembelian. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahan baku tersedia tepat waktu dengan harga yang wajar, kualitas sesuai standar, dan jumlah yang cukup, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Misalnya, persediaan tepung di gudang menipis. Bagian gudang mengajukan permintaan pembelian. Bagian pembelian kemudian membandingkan harga dari beberapa pemasok tepung, lalu memilih pemasok dengan kualitas terbaik dan harga yang sesuai, lalu melakukan pemesanan agar proses produksi roti tidak terhenti. Setelah bahan baku diterima, bagian gudang akan melakukan pemeriksaan baik dari segi jumlah maupun kualitas bahan baku. Jika bahan baku sudah sesuai dengan pesanan, maka dibuat laporan penerimaan barang yang nantinya digunakan sebagai dasar pencatatan. Selanjutnya, proses pembayaran. Proses ini dilakukan oleh bagian akuntansi, dan pada tahap ini, bagian akuntansi akan mencocokkan 3 dokumen, yaitu pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Apabila semua dokumen sudah sesuai, barulah transaksi pembelian dicatat ke dalam jurnal pembelian.
Baik, selanjutnya masuk ke dalam pemakaian dan pencatatan bahan baku. Pada proses produksi, pemakaian bahan baku dilakukan berdasarkan bukti permintaan bahan baku yang telah disetujui oleh pihak berwenang. Bahan baku yang digunakan secara langsung dalam pembuatan produk akan dicatat sebagai barang dalam proses, karena langsung membentuk produk jadi. Sementara itu, bahan baku tidak langsung tidak dapat ditelusuri ke produk tertentu, sehingga dibebankan sebagai biaya overhead pabrik. Seluruh pemakaian bahan baku tersebut akan mengurangi saldo persediaan bahan baku dalam pencatatan akuntansi. Selanjutnya, ada harga pokok bahan baku. Harga pokok bahan baku tidak hanya terdiri dari harga beli. Harga pokok juga mencakup seluruh biaya yang timbul hingga bahan baku siap digunakan dalam proses produksi, seperti biaya pengangkutan, biaya penerimaan, dan biaya penyimpanan. Oleh karena itu, biaya-biaya tersebut perlu dialokasikan secara tepat agar harga pokok produksi yang dihasilkan dapat mencerminkan biaya produksi yang sebenarnya. Baik, selanjutnya masuk ke dalam perhitungan alokasi biaya pengangkutan. Dalam soal diketahui total nilai pembelian bahan baku sebesar 10 juta rupiah dengan biaya pengangkutan 1.200.000 rupiah. Karena biaya pengangkutan mencakup beberapa jenis bahan baku, maka biaya tersebut dialokasikan berdasarkan nilai pembelian masing-masing bahan baku. Tarif biaya angkut dihitung dengan membagi biaya pengangkutan dengan total nilai biaya pembelian, yaitu 1.200.000 dibagi 10 juta sama dengan 0,12. Artinya, setiap Rp1 nilai pembelian bahan baku dibebani biaya pengangkutan sebesar 0,12 rupiah. Jika dalam soal terdapat bahan baku dengan nilai pembelian 4 juta rupiah, maka biaya pengangkutan yang dialokasikan adalah 4 juta dikali 0,12, yaitu 480 rupiah. Dengan demikian, bahan baku tersebut dibebani biaya pengangkutan sebesar 480.000 rupiah. Selanjutnya ada sistem pencatatan persediaan. Pada perusahaan manufaktur, pencatatan persediaan bahan baku memegang peranan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan proses produksi. Secara umum, pencatatan persediaan dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Dalam sistem periodik, perusahaan tidak mencatat setiap perubahan persediaan secara langsung, sehingga jumlah persediaan baru diketahui pada akhir periode melalui perhitungan fisik. Sistem ini bisa dibilang sederhana, namun kurang mampu memberikan informasi persediaan secara cepat dan akurat. Sebaliknya, sistem perpetual mencatat setiap transaksi pembelian dan pemakaian bahan baku terus-menerus. Dengan sistem ini, perusahaan dapat mengetahui jumlah persediaan secara real time, sehingga lebih baik digunakan dalam perusahaan manufaktur. Selanjutnya, ada pengendalian bahan baku yang bertujuan untuk memastikan bahwa persediaan tersedia dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan biaya yang efisien. Perusahaan harus mampu menyeimbangkan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, agar total biaya persediaan berada pada tingkat yang paling minimum. Jika pengendalian bahan baku tidak dilakukan dengan baik, perusahaan dapat menghadapi dua risiko utama. Yang pertama, adanya overstock atau kelebihan persediaan yang menyebabkan meningkatnya biaya penyimpanan, risiko kerusakan, dan modal yang tertahan. Yang kedua, kekurangan bahan baku yang dapat menghambat proses produksi, menunda pengiriman produk, dan juga menurunkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada Economy Order Quantity atau EOQ, merupakan metode untuk menentukan jumlah pemesanan bahan baku yang paling ekonomis. Tujuannya yaitu meminimalkan total biaya persediaan, yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Perhitungan EOQ didasarkan pada kebutuhan bahan baku dalam setahun, biaya pemesanan setiap kali pesan, harga bahan baku per unit, dan juga biaya penanganan persediaan. Dari hasil EOQ, perusahaan dapat mengetahui jumlah pemesanan optimal, persediaan rata-rata, dan frekuensi pemesanan dalam setahun. Berikut merupakan rumus dari EOQ sendiri, yaitu ada akar dari 2 dikali KU dikali BP per BB dikali PP, yang dimana KU merupakan kebutuhan jumlah unit dalam setahun, BB merupakan biaya pemesanan untuk setiap pesanan yang dilakukan, BB merupakan biaya atau harga bahan baku per unit, dan BPP yaitu biaya penanganan persediaan.
Lalu di sini ada rumus yang lain, yaitu ada persediaan rata-rata sama dengan EOQ dibagi 2, lalu ada jumlah pemesanan setahun sama dengan kebutuhan jumlah unit dalam setahun dibagi kuantitas pemesanan ekonomis. Lalu ada biaya persediaan setahun sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya penanganan persediaan. Yang terakhir, ada total biaya penanganan persediaan sama dengan persediaan rata dikali biaya penanganan persediaan. Selanjutnya ada biaya pemesanan per tahun yang merupakan total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan pemesanan bahan baku selama 1 tahun. Biaya ini dihitung dengan mengalihkan jumlah pemesanan dalam setahun dengan biaya pemesanan setiap kali pesan. Semakin sering perusahaan melakukan pemesanan, maka semakin besar pemesanan yang harus ditanggung. Oleh karena itu, penentuan jumlah pemesanan yang optimal melalui metode EOQ sangat penting untuk menekan biaya pemesanan agar tetap efisien. Berikut merupakan contoh soal dari EOQ dan biaya pemesanan per tahun. PT Pesona Jaya menawarkan layanan perbaikan garansi bagi produsen otomotif terkemuka di tanah air. Berikut adalah informasi mengenai oli kendaraan yang diperlukan untuk penggantian oli kendaraan. Oli kendaraan tersebut dibeli dari penyedia lain. Yang pertama, kebutuhan setiap 3 bulan adalah 500 unit. Yang kedua, harga pemesanan adalah 150.000 dan yang ketiga, biaya pengelolaan adalah 15.000 per unit. Dimintanya itu adalah ada berapa kuantitas dari EOQ tersebut, yang kedua, berapakah jumlah pemesanan dalam setahun, yang ketiga, berapakah biaya pemesanan per tahun, lalu ada berapa jumlah persediaan rata, lalu ada berapa penanganan persediaan per tahun, yang terakhir, berapakah jumlah biaya persediaan per tahun. Berikut merupakan jawaban dari contoh soal yang di atas. Jadi untuk EOQ-nya itu adalah akar dari 2 kali 4 dikali 500 dikali 150.000 per 15.000 yang membuahkan hasil yaitu 200 unit. Kenapa kita pakai angka 4? Dikarenakan sesuai dengan contoh soal yang di atas, keperluan untuk olinya itu per 3 bulan adalah 500, sedangkan ini kan dihitungnya per tahun. Jadi kita memakai kelipatan ke-4 untuk mengakumulasi berapa keperluan dari perusahaan tersebut selama setahun. Kemudian ada jumlah pemesanan per tahun yaitu 4 dikali 500 per 200 hasilnya 10 kali pemesanan dalam setahun. Kemudian ada biaya pemesanan per tahun yang dimana pemesanan per tahun dikali biaya pemesanan yaitu ada 10 kali pemesanan dikali 150.000 hasilnya 1.500.000. Kemudian ada persediaan rata-rata sama dengan EOQ dibagi 2, artinya 200 unit dibagi 2 hasilnya 100 unit. Kemudian ada biaya penanganan persediaan sama dengan 100 unit dikali 150.000 hasilnya 1.500.000. Lalu yang terakhir ada biaya persediaan per tahun sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya penanganan persediaan. Artinya 1.500.000 ditambah 1.500.000 hasilnya adalah 3 juta rupiah. Setelah mengetahui jumlah pemesanan yang optimal, perusahaan juga perlu menentukan kapan harus melakukan pemesanan kembali atau reorder point. Pada contoh ini, perusahaan menggunakan bahan baku sebanyak 100 unit dengan waktu tunggu atau lead time selama 5 hari. Dengan rumus ROP yaitu jangka waktu perolahan atau lead time dikali dengan jumlah pemakaian harian. Dengan demikian, hasil dari reorder point yaitu 500 unit. Safety stock yaitu dalam kondisi ketidakpastian pemakaian atau keterlambatan pemasok, perusahaan perlu menyediakan persediaan pengaman berdasarkan analisis biaya kekurangan persediaan dan biaya penyimpanan. Persediaan pengaman yang optimal adalah 50 unit karena menghasilkan total biaya terendah. Lalu ada metode pengendalian lain. Selain EOQ yang di order point, pengendalian bahan baku juga dapat dilakukan melalui metode minimum sampai maksimum, analisis ABC, dan sistem just in time. Metode-metode ini membantu perusahaan memfokuskan pengendalian pada bahan baku yang memiliki nilai dan risiko paling besar. Masuk pada kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa biaya bahan baku memiliki peranan penting dalam akuntansi biaya. Penerapan prosedur pencatatan yang tepat serta penggunaan metode pengendalian kuantitatif seperti EOQ dan reorder point mampu meningkatkan efisiensi biaya, menjaga kelancaran produksi, dan mendukung pengambilan keputusan manajemen.
Sekian pemaparan materi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.